nama saya Nifty Krisna, NPM 093. Saya akan memaparkan hasil observasi saya pada mata kuliah pembelajaran menulis yang diaku oleh Ibu Sutri SPD MPD. Saya melakukan observasi di SMPN 2 Teluk Jambe Timur oleh Ibu Merisa Virgiati SPD dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia materi surat dinas. Pada saat saya melakukan observasi, ketika itu pembelajaran surat dinas sudah selesai pembahasannya. Nah, pada saat itu tutup dengan ulangan harian dan juga hanya mengoreksi ulangan saja dan ulangan susulan bagi siswa yang belum melakukan ulangan mata pelajaran tersebut. Kemampuan siswa di dalam pembelajaran menulis ini, kemampuan siswa di dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari implementasi metode yang diberikan oleh guru kepada siswa tersebut. Kemampuan menulis ini sangat penting bagi siswa-siswa, baik itu siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, yang bertujuan sebagai pengembangan ide atau kreativitas mereka dalam mengemukakan gagasan yang mereka miliki. Ketika saya melakukan observasi, kemampuan siswa di dalam sekolah tersebut diukur melalui tes formal, yaitu tes formatif dan sumatif. Tes formatif ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi-materi yang dipelajarinya selama ini. Kemudian tes sumatif yaitu tes yang dilakukan di akhir pembelajaran. Contoh dari tes formatif dan sumatif ini yaitu ulangan tengah semester, ulangan harian, dan ulangan akhir semester. Seperti yang kita tahu, pembelajaran menulis ini dianggap sebagai sebuah pembelajaran yang sulit karena harus menuangkan ide serta gagasan sendiri di dalam sebuah tugas seperti itu. Nah, peran guru di dalam pembelajaran menulis ini tentu saja sebagai pembimbing dan fasilitator yang mewadahi bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa di dalam menerangkan materi. Kemampuan yang dimiliki siswa di dalam pembelajaran menulis ini cukup lancar. Bahkan sikap siswa di dalam pembelajaran menulis sangat antusias karena metode yang digunakan di dalam pembelajaran tersebut terbilang efektif. Metode yang digunakan oleh guru tersebut yaitu metode pembelajaran langsung. Metode pembelajaran langsung ini menggunakan teks kebahasaan. Ini digunakan karena dianggap cocok dalam penerapan pembelajaran menulis. Siswa lebih memahami baik saat pembelajaran berlangsung maupun setelah pembelajaran tersebut berlangsung. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa metode pembelajaran langsung ini dinilai lebih efektif dalam pembelajaran menulis karena metode ini dinilai dapat menjadikan peserta didik turut aktif dalam kegiatan pembelajaran karena semua kegiatan pembelajaran melibatkan peserta didik. Nah, keaktifan siswa ini menjadi acuan dari kesuksesan pembelajaran menulis yang sedang dipaparkan oleh guru maupun yang telah dipaparkan oleh guru. Penggunaan metode langsung ini juga dinilai dapat langsung melihat daya tangkap siswa di dalam proses pembelajaran. Selain itu, penggunaan metode ini dapat juga mengetahui kesulitan atau kendala yang dialami oleh siswa di dalam pembelajaran menulis. Guru yang mengetahui hal tersebut diharapkan dapat membantu agar siswa tersebut lebih mudah memahami pembelajaran yang sedang berlangsung dengan memiliki solusi serta langkah-langkah pembelajaran yang tengah diajarkan. Selain keunggulan, tentu saja setiap metode pembelajaran itu memiliki kelemahannya tersendiri. Kelemahan dari metode pembelajaran ini yaitu guru kurang bisa mengkondusifkan motivasi di awal kepada peserta didik. Hal itu dikarenakan jika pembelajaran bahasa Indonesia ini ditempatkan di jam-jam siang. Ketika pembelajaran itu ditempatkan di jam-jam akhir, maka siswa tersebut pasti akan merasa jenuh, mengantuk, membuat forum diskusi di dalam pembelajaran seperti itu. Karena ya itu tadi, guru kurang bisa mengkondusifkan motivasi di awal pembelajaran kepada peserta didik. Kelemahan tersebut menjadi PR bagi guru. Dengan murid atau siswa yang bersikap seperti itu, maka guru harus memiliki rencana bagaimana agar siswanya dapat memahami pembelajaran secara baik, yaitu bisa juga menggunakan media-media dalam pemaparan
pemaparan bahan ajar, seperti penggunaan media audiovisual yang bersangkutan dengan pembelajaran menulis, kemudian contoh dari visual pembelajaran menulis itu seperti apa, kemudian juga media-media lain yang berada di lingkungan sekitar yang bisa digunakan dalam pembelajaran menulis, seperti itu. Metode pembelajaran langsung ini juga diimplementasikan ke dalam proses belajar mengajar dengan cara mengembangkan minat belajar siswa. Pengembangan tersebut dapat melalui pengenalan pengetahuan prosedural dan juga deklaratif yang tersusun dengan terstruktur dan dengan baik. Dengan begitu, pembelajaran akan menimbulkan minat siswa terhadap pembelajaran menulis secara bertahap. Di dalam penggunaan metode pembelajaran langsung ini, guru harus berpacu pada beberapa fase penting, yaitu pertama fase persiapan dan motivasi, kemudian fase demonstrasi, fase bimbingan, fase pengecekan, dan fase latihan lanjutan. Nah, fase motivasi ini merupakan fase di mana guru memberikan motivasi di awal pembelajaran, seperti doa bersama terlebih dahulu, menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana pembelajaran sebelumnya, atau bagaimana tentang tugasnya minggu lalu, seperti itu. Nah, kemudian memberikan motivasi agar siswa lebih memiliki minat belajar di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri, seperti itu. Yang kedua ini fase demonstrasi. Nah, fase demonstrasi ini dikatakan fase pengenalan bahan ajar. Jadi misal pada saat itu menggunakan bahan ajar surat dinas, maka guru harus mengenalkan apa itu surat dinas, seperti apa strukturnya, kemudian bagaimana contoh surat dinas itu sendiri. Dari sini guru sudah mulai memberikan transfer ilmu kepada siswa. Ketika sudah melakukan transfer ilmu, maka selanjutnya siswa akan melakukan implementasi hasil belajarnya sendiri, seperti itu. Kemudian fase bimbingan. Fase bimbingan ini fase yang berperan pentingnya itu adalah guru, karena guru ini sendiri, semisal ada siswa yang belum memahami mengenai pembelajaran tersebut, atau siswa yang belum mengerti tentang materi yang diajarkan atau tentang tugas yang diberikan, maka guru diharapkan dapat memberikan pencerahan, seperti memberikan langkah-langkah atau solusi, atau mengajarkan kembali, menerangkan kembali inti-inti dari tugas yang harusnya dikerjakan itu seperti apa, agar siswa tersebut lebih memahami, seperti itu. Yang terakhir yaitu fase pengecekan dan latihan lanjutan. Nah, di sini itu semisal siswa diberikan tugas, ketika diselesaikan, baik dikumpulkan saat itu juga atau dibuat PR untuk minggu depan, maka guru harus mengecek sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi tersebut. Jadi ketika siswa A bisa memahami materi dan dapat mengerjakan tugas dengan baik, kemudian siswa B masih ada memiliki kesalahan-kesalahan di dalam penulisan struktur atau isi dari tugas itu sendiri, maka guru harus memberikan pemfokusan pada siswa tersebut, masuk lagi ke dalam fase bimbingan, seperti itu, agar siswa lebih dapat memahami lagi materi yang diajarkan. Selain itu, latihan lanjutan ini juga bisa dicontohkan seperti PR, kemudian ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Contoh dari penggunaan metode pembelajaran langsung itu, misalnya guru memberikan contoh gambar Gunung Merapi. Siswa dapat mengkonstruk hasil pemahamannya sendiri, misal dengan menggunakan teks yang memaparkan mengenai contoh urutan dari cerita tersebut itu seperti apa, dan seperti teks prosedur atau teks eksposisi. Penggunaan metode pembelajaran langsung di dalam pembelajaran menulis ini sangatlah efektif karena dapat mengembangkan minat bakat siswa, kemudian buat siswa bersikap lebih aktif di dalam pembelajaran menulis, serta guru dapat mengetahui kesalahan atau kesulitan yang dimiliki oleh siswa di dalam pembelajaran tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.